Oke, welcome Pak Yos Parengkuan. Pagi Pak Lukas. Pagi. Lama nggak berjumpa di darat nih Pak. Terakhir kita ketemu tahun 2017 waktu saya mengundang Pak Yos dan tim ke kampus waktu itu, kampus Prasetya Mulia di Cilandak, Pak. Iya betul. Udah lama sekali ya, nggak terasa ya Pak ya. Iya, berarti udah hampir 5 tahun ya Pak ya. 2017 sekarang 2022. Oke. Nicholas, apakah sudah bersama saya? Ini dia. Hadir Pak, halo, Ya, selamat Pak pagi. Yos, perkenalkan Pak Lukas. Nicholas, ini adalah Head of Research Komunitas. Ya, di sini tim risetnya anak-anak muda, Pak Yos. Makanya nih kita senang sekali bisa belajar lagi nih ke senior-senior seperti Pak Yos nih. The Dragon of IDX. Ya. Keberatan titel itu Pak. Enggak lah Pak, itu sesuai Pak, you deserve it. Saya sudah nonton YouTube-nya 2-3 kali Pak sebelum ini. Yeah. Jadi mungkin maaf, pertanyaan-pertanyaan hari ini mungkin tidak mengulang lagi Pak, karena mereka sudah mendengarkan ya dari talk show di YouTube itu Pak. Ya baik, jadi sekali lagi saya welcome Pak Yos Parengkuan. Hari ini kita akan belajar, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak, karena kita juga udah tahu Pak Yos itu seperti apa ya kiprahnya di bursa. Beliau ini adalah mendirikan dan menjabat sebagai Presiden Direktur Shalendra Capital ya pada tahun 2006. Pak Yos ini lulusan dari City University Business School, London, dan memulai karier di sejumlah perusahaan finansial terkemuka di Indonesia, seperti Citibank Jakarta, Lipo Securities. Beliau juga sukses membentuk Wealth Management Division pada pertengahan 2003 saat bergabung di Dana Reksa. Nah, dengan pengalaman yang begitu kaya ya, lebih dari 30 tahun di pasar modal, meliputi penelitian ekuitas, investasi perbankan, pengelolaan dana, Pak Yos Parengkuan kini menjabat sebagai Presiden Komisaris di Shalendra Capital sejak September 2016. Nah, teman-teman, mengenai PT Shalendra Capital ini sendiri, dia adalah salah satu manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia saat ini. Saat ini Shalendra Capital mengelola sekitar 26,5 triliun ya, dana di reksadana. Jadi aset under management itu sekitar 26,5 triliun atau sekitar 5% dari total dana kelolaan di industri ini. Ya, jadi luar biasa. Ini adalah kiprah dari Pak Yos di pasar modal, dan kita juga tahu bahwa reputasi Pak Yos ini sangat bagus ya Pak ya. Makanya kita sangat beruntung pagi hari ini kita bisa belajar sejurus dua jurus nih Pak Yos. Kalau di dunia persilatan nih Bapak ini panggilannya udah Lo Cian Pei Pak, orang tua gagah gitu. Jadi kita mau belajar sejurus dua jurus nih Pak, dan kita sadar sekali bahwa sukses tidak tergantung dari angka-angka ya Pak ya. Tapi juga hal-hal yang kualitatif, soft skill lagi kalau kita bilang, not only hard skill. Baik, kita mungkin mulai saja ya Pak Yos. Mungkin ada sedikit presentasi dari Pak Yos. Ya, jadi bertanya. Silakan Pak. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat pagi ke para audiens, Pak Lukas. Terima kasih banyak saya udah diundang ke sesi ini. Merupakan suatu kehormatan juga buat saya untuk bisa berbagi dengan rekan-rekan Hungry Stock Community. Saya mulai main saham itu tahun 89. Jadi pengalaman saya udah 30 tahun lebih main saham. Udah ngalamin 4 kali market crash, major crash. Tahun 91 waktu ada Sumarlin shock waktu itu. Saya nggak tahu apakah di sini udah pernah dengar apa belum. Tahun 91 ada Sumarlin shock, kemudian 98 Asian Financial Crisis, and then of course 2008 waktu Global Financial Crisis, dan yang terakhir 2020 waktu COVID. Jadi hari ini memang kita topik utamanya adalah ngomongin soal portfolio management. Bagaimana caranya kita membangun satu portofolio supaya bisa sukses ke depannya. Tapi saya pikir di luar itu saya
kepengen juga bisa berbagi pengalaman saya selama 30 tahun. Jadi saya berharap setelah sesi ini selesai nanti para audiens itu tidak hanya belajar mengenai portfolio construction, tapi juga kejadian-kejadian di pasar selama 30 tahun terakhir yang bisa membuat mereka nantinya menjadi investor yang lebih baik. Gitu, Pak. Ya. Oke, jadi saya ada sedikit presentasi di sini. Kita langsung ke topik utama dulu sekarang mengenai portfolio construction. Di sini judulnya memang apakah ada portofolio yang kita bilang ideal. Oke, saya kasih tahu dulu jawabannya. Jawabannya adalah nggak ada. Tapi sebelum kita nyampe ke situ, saya mau cerita sedikit dulu. Jadi yang namanya portfolio construction sebenarnya sangat tergantung dari kita ini mau jadi passive investor atau mau menjadi professional investor. Karena saya yakin di audiens ini kan juga mungkin nggak semuanya 100% professional investor, tapi sebagian juga punya pekerjaan yang lain, ya kan. Jadi banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan dulu sebelum kita ngomong soal portfolio construction. Kalau kita ngomong, saya assume kebanyakan dari audiens di sini kepengen menjadi professional investor, ya kan, atau yang saya bilang active investor. Nah, kalau kita mau jadi active investor, saya mau kasih lihat beberapa slide di sini untuk dipertimbangkan. Nah, oke, ini pertama-tama. Ini salah satu idola saya, Tiger Woods. Kalau kita lihat, inilah dia punya daily routine. Dia bangun dari pagi-pagi banget, jam 6.30 udah workout 1 jam kardio, 7.30 workout lagi, ya kan? Jadi dia workout pagi-pagi 2 jam sendiri. Habis gitu jam 8.30 dia mulai makan makanan sehat semuanya. Makan setengah jam, habis gitu latihan di driving range 2 jam. Habis gitu bukan hanya latihan mukul, dia spend 1 jam latihan putting. Habis itu baru dia main 9 hole dan seterusnya. Kalau kita lihat dia punya rutin itu padat sekali jadwalnya setiap hari, sampai akhirnya jam 7 malam dia dinner, terus dia istirahat, besoknya diulang lagi yang sama. Jadi yang saya mau bilang di sini adalah yang namanya excellence. Kalau kita mau jago di bidang apapun, ya, excellence is never an accident. Excellence itu datangnya dari kita punya komitmen dan kita punya passion terhadap sesuatu. Ya. Nggak ada orang yang bisa jadi kayak Tiger Woods gitu kalau mainnya cuma weekend 2 kali doang seminggu. Nggak bisa. Latihan cuma 1-2 kali seminggu, nggak bisa. Kalau mau jadi kayak Tiger Woods, ya begitulah kira-kira. Ya. Dan sebetulnya sama. Kalau kita mau jadi professional investor, pertanyaannya kita punya waktunya nggak? Kita punya passionnya nggak? Mau nggak kita mencurahkan effort yang segitu besarnya untuk bisa menjadi professional investor? Kita punya patience-nya nggak? Punya komitmennya nggak? Do we have the right temperament? Untuk menjadi investor yang jago itu nggak cukup cuma ngerti nganalisa laporan keuangan, nganalisa market seperti apa, tapi salah satu hal yang paling penting adalah temperamen kita itu juga harus bisa dijaga sedemikian rupa supaya kita tidak terlalu terpengaruh sama pergerakan yang terjadi di pasar. Ya. Itu jadi ada 6 ingredients di situ yang kita harus tanya ke diri kita dan kita harus jujur. Apakah kita punya elemen-elemen itu untuk bisa menjadi investor yang sukses? Di samping itu, walaupun
yang namanya investing itu bukan rocket science. Tapi kita tuh juga perlu punya good understanding terhadap makroekonomi, situasi politik, international affairs, accounting, mathematics, and then valuation techniques, analisa fundamental, analisa teknikal, ya kan, itu banyak sekali yang harus kita ngerti juga semuanya. Jadi yang saya mau bilang di sini adalah pertama-tama untuk Anda yang kepengen menjadi aktif atau professional investors, coba deh dipikir dulu, ya kan, sanggup nggak gitu loh, ya kan? Karena ini suatu pekerjaan yang membutuhkan waktu dan komitmen yang segitu besarnya. Nggak bisa dijalanin setengah-setengah gitu loh. Kalau cuma mau setengah-setengah, mendingan jadi passive investor. Itu pertama. Berikutnya, di slide berikutnya saya mau kasih lihat. Kalau kita mau jadi active investor, ya, berarti kita kepengen bisa outperform the market. Saya mau kasih lihat beberapa fakta di sini. 20 tahun terakhir itu IHSG naik dari 392 ke 6581, sekitar situ, atau 1.579%. Dengan kata lain, kalau kita hitung compound annual return-nya, itu sekitar 15%. Belum termasuk dividen. Rata-rata dividen yield di market kita itu mungkin sekitar 2%. So, kalau kita nggak usah ngapa-ngapain, kalau kita beli index fund aja, kita bisa dapat easily, kita bisa dapat 15% net of tax. And that is a very big return. Kemudian saya mau kasih lihat lagi fakta di sini. Kalau kita, kadang-kadang kita nggak perlu hebat-hebat banget menganalisa saham, ya, atau harus menjadi professional investor. Kita bisa pick saham-saham yang memang kita udah tahu persis ini track record-nya bagus, bisnisnya bagus, corporate governance-nya bagus, ya kan, manajemennya memang benar-benar handal. Saya ambil misalnya BCA di market kita. BCA itu 5 tahun terakhir naik dari 3.000 ke 8.000. Atau 20% compound annual return, excluding dividend. The next one, kalau kita ambil di US market misalnya, kita nggak usah terlalu nggak usah sotoy gitu loh istilah saya. Kita beli aja saham yang paling obvious, Apple, yang kita udah tahu persis produknya bagus, corporate governance-nya bagus, balance sheet-nya very healthy, ya kan, selalu net cash position, cash-nya selalu dipakai buat share buyback sama mereka. In the last 5 years, Apple itu naik dari 45 ke 170. And that is a 31% compound annual return, excluding dividend. So ini beberapa fakta yang menurut saya menarik, ya kan, yang harus dipikirin lagi gitu loh untuk orang-orang yang pengen jadi aktif atau professional investor. Karena you don't have to be a professional investor untuk bisa sukses dan mendapatkan return yang sangat-sangat baik. Itu poin saya. But let's say kita kepengen jadi professional investor, ya kan? Karena memang yang namanya passive investing itu agak-agak boring, unfortunately kan. Nah, orang kan kepengen dapat adrenalinnya gitu loh, yang main saham langsung gitu loh, ya kan. Walaupun yang saya udah bilangin nih, ya kan, main saham langsung sama beli reksadana, kadang-kadang jauh lebih efektif and efficient beli reksadana. Ya, bukan kadang-kadang, sering sekali begitu, gitu loh. But let's say kita mau jadi professional investor, ya kan, kita udah punya semua ingredients seperti itu, ya, yang tadi saya bilang, patience, passion, temperament, segala macam. Kita udah punya dan kita yakin kita mau jadi professional investor. So, then kita harus mulai berpikir, what kind of return do we expect to get every year? Ya. Ini hal-hal yang harus dipertimbangkan buat Anda sebagai professional investor, ya kan.
Saya ambil yang tabel yang warna hijau di sini, saya ambil annual return-nya 15%. Ya kan? Karena IHSG the last 20 years average return-nya 15%. Dan yang saya mau kasih lihat di sini adalah kalau kita taruh 100 juta di awal, kemudian kita diemin aja ngikutin IHSG aja, itu setelah 20 tahun return-nya itu mencapai 1.637%. 16 kali lipat. Di tabel yang warna coklat, saya mau kasih lihat di sini adalah kalau kita nggak ngikutin market, ya kan? Saya akan kasih lihat di sini bagaimana apa yang terjadi kalau misalnya kita average return-nya juga 15% setahun, tapi saya bikin lebih volatile. Tahun pertama 30%, tahun kedua 0%, tahun berikutnya 30, 0, dan seterusnya. Ya kan? Jadi ini portfolionya lebih volatile. Dan yang terjadi adalah setelah 20 tahun, kalau kita lihat, ternyata naiknya nggak 16 kali lipat, tapi cuma 13,8 kali lipat. Ya. Di tabel yang warna merah, saya bikin portfolionya lebih volatile lagi. Ya, karena kan kebanyakan orang yang active investing demennya agak volatile gitu loh, ya kan, biar lebih seru. Jadi kalau kita lihat, saya bikin sekarang 40 minus 10, 40 minus 10. Kalau kita hitung average return per annum tetap 15%. Arithmetic return. Tapi yang terjadi adalah kalau kita lihat value-nya sekarang, malah turun setelah 20 tahun jadi tinggal 10 kali lipat. Oke, so what's the point of all this? The point adalah begini loh, yang saya mau bilang. Ini persis seperti yang George Soros ngomong, ya kan, bahwa if you find your investment portfolio entertaining, if you are having fun, you are probably not making any money. Ini kata Soros, ya kan? Dia bilang good investing is boring. So, yang saya mau bilang di sini adalah kadang-kadang yang boring ini, yang 15, yang tabel warna hijau ini, yang paling boring 15% aja setahun gitu loh. Ternyata hasilnya yang paling bagus. Ya kan? Yang lebih volatile, walaupun di depannya lebih gede, ini 30% tahun pertama. Habis itu 0, 30, 0. Ini tipikal investor yang mau coba jadi professional investor nih kayak begini nih. Typical return-nya, ya kan, kadang-kadang lose money, ya kan, kadang-kadang make money. You know apa yang harus kita mengerti dari tabel ini adalah begini. The more volatile kita punya portfolio, ya kan, the more itu akan ngerusak kita punya long term compound return. Dan kalau kita ada minusnya, itu lebih ngerusak lagi kita punya long term compound annual return. Ya kan? And that's why Warren Buffett is so good. Ya kan? Kalau kita lihat Warren Buffett, dia punya annual return berapa sih kalau di compound? It's only about 18%. But the difference adalah, kehebatan dia adalah he can do it so consistently dari tahun 60-an. Kalau nggak salah sampai sekarang ini dia cuma ada 2 down years, cuma 2 kali minus gitu loh. And the rest positif terus. Ya kan, so it's more like di tabel yang warna hijau gitu loh. It's kind of boring, tapi hasilnya ternyata yang paling bagus. Ya kan? So ini satu tabel yang saya rasa sangat menarik yang harus dipikirin setelah kita decide kita mau target return berapa, ya kan? Dan pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa mencapai target return yang kita mauin? Then it gets more complicated sekarang, karena kita harus pilih gitu loh, investment style kita ini mau yang seperti apa. Kita mau buy and hold, atau mau trading, kita mau stylenya value investing atau growth investing, and then kita tipenya mau main top down atau bottom up. Ya kan? Di luar itu
ada lagi yang harus kita pikirin. Should we use leverage? Should we diversify or concentrate the portfolio? Ini semua punya implikasi terhadap overall return yang kita akan dapat nanti. So, kalau kita ngomong soal portfolio concentration, ini juga agak membingungkan. Karena kalau kita ngikutin Warren Buffett, dia bilang diversification may preserve wealth, but concentration builds wealth. Diversification is a protection against ignorance. Jadi Warren Buffett itu bilang bahwa jangan diversify. If you know what you're doing, concentrate the portfolio. Tapi kalau kita ngeliat Jack Bogle, founder of Vanguard, dia punya investment principle yang berbeda. Dia bilang, ngapain kita cari satu saham yang bagus di antara ribuan saham itu, pusing, ya kan? Dia bilang, don't look for the needle in the haystack, just buy the haystack. Nah, kalau ini completely diversified, ya kan? Dua-duanya sama-sama sukses. Ya. Yang mana yang harus kita ikutin? Pertanyaannya. Terus kalau coba bapak-bapak dan ibu-ibu analisa portofolio kalian, ya kan? Dari 20 saham, let's say kita punya 20 saham di portfolio kita. Coba kita lihat setiap tahun, dipelajari. Dari 20 saham ini yang benar-benar make money ada berapa? Ini kalau pengalaman saya sendiri, ya kan? Dari 20 saham mungkin yang benar-benar make money cuma 3 atau 4. Ya kan? Yang nomor 6 sampai 10 untung tapi di offset sama yang rugi nomor 11 sampai 20 gitu loh. Yang lainnya offsetting each other. Yang benar-benar contribute ke kita punya gain di tahun itu palingan cuma 3 saham. Dan pertanyaannya, kalau memang ini berulang-ulang terus seperti itu, ngapain kita punya 20 saham? Ya udahlah, punya 3-4 saham aja udah cukup. Ya. And then of course, kalau kita mau diversify segitu untuk sampai mencapai level yang aman, pertanyaannya adalah ngapain kita invest sendiri kalau kita mau diversify? Beli aja mutual fund, beli aja reksadana. Anda dapat diversifikasinya langsung. And then pertanyaan berikutnya, ya, sebagai professional investor, should we leverage? Saya tahu kebanyakan orang bilang, oh jangan pernah pakai leverage atau margin financing, ya kan, karena itu sangat-sangat berbahaya. Yes, yang namanya leverage itu kayak pedang bermata dua gitu loh, ya kan. Tapi kalau leverage itu dipakai secara benar, ini bisa meningkatkan kita punya return substantially. So yang namanya leverage ini jangan langsung dilihat sebagai tabu kalau menurut saya, ya kan. Dan sebenarnya kalau kita lihat lagi, there are many forms of leverage. Banyak sekali bentuk leverage. Misalnya ya, kalau kita lihat, kita banyak invest di saham-saham yang tanpa kita sadar, saham perusahaan itu menggunakan leverage yang tinggi sekali. Ya kan, saya kasih contoh bisnis-bisnis yang biasanya menggunakan leverage tinggi sekali, banking, finance, telekomunikasi, properti. Ya kan? Jadi walaupun kita tidak pakai leverage, tapi saham yang kita beli, sahamnya itu sangat leverage sebetulnya. And then kita harus ngerti juga bahwa di dalam satu company itu ada lagi yang namanya operating leverage dan financial leverage. Yang kita bilang operating leverage adalah kalau komponen fixed cost-nya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan variable cost-nya. Then we say this company has a very high operating leverage. Ya kan? Kenapa ini penting? Penting karena tergantung economic cycle-nya seperti apa.
dan kita bisa tahu kira-kira company mana yang akan affected significantly or not. Semakin tinggi operating leverage, kalau economic cycle-nya lagi naik, komponen fixed cost-nya kan besar. Berarti pertumbuhan labanya dari perusahaan tersebut akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang operating leverage-nya kecil. Waktu economic cycle-nya lagi bagus. And of course, kalau economic cycle-nya lagi jelek, kita mau hindarin perusahaan-perusahaan yang memiliki operating leverage tinggi. So di samping operating leverage ada financial leverage, ya kan? Seberapa gede utang di perusahaan itu. Again, waktu yang namanya utang itu cost-nya fixed, ya kan? Jadi kalau kita punya top line, kita punya sales naik, sementara utangnya segitu-segitu aja, cost-nya fixed, ya kan? Itu akan contribute ke kita punya bottom line jauh lebih cepat dalam economic cycle yang lagi menanjak. Ini yang harus kita pikirin, ya kan? What kind of leverage do we want in kita punya portfolio? Di samping itu, aset kelas yang berbeda pun juga bisa memberikan leverage yang sangat tinggi. Kalau kita mungkin di Indonesia nggak bisa, ya kan? Tapi kalau di luar negeri yang namanya orang beli obligasi itu kebanyakan pakai leverage. Jadi mereka lihat nih misalnya nih, saya kasih contoh yang paling simple. Indo sovereign bond, ya kan, kalau yieldnya let's say 3,5% 10 tahun, ya kan. Kalau saya minjem di luar negeri US dollar, itu cost-nya murah sekali, palingan cuma 1,5%, ya kan. So saya bisa ambil loan untuk 10 tahun dan saya beliin Indo sovereign bond yang 10-year maturity. Return-nya yield-nya 3,5%, saya punya cost of fund 1,5%. So I still make 2%. Ya kan? Is this a safe bet? Yeah, in theory yes, it's a safe bet. The only problem adalah of course yang namanya harga bond itu berfluktuasi. Kadang dia naik, kadang dia turun. Waktu dia turun, kita sanggup nggak nahannya, gitu loh. Ya kan? And of course, the other variable adalah cost of fund-nya juga mungkin bisa berubah. Ini kita harus hati-hati. Sekarang 1,5%. Kalau besok tiba-tiba Fed naikin 50 basis points, ya berubah juga semuanya gitu loh. Ya kan? So, ini hal-hal yang harus kita pikirin gitu loh semuanya. Di obligasi kita bisa leverage, ya kan? Orang main futures, main FX, main crypto, itu semua banyak yang pakai leverage semua. And then of course, ada satu instrumen lagi yang bisa ngasih kita leverage dalam jumlah yang sangat tinggi, yaitu warrant. Kalau kita beli warrant, automatically kita itu udah leverage. Ya kan? Nah, ini semua teknik-teknik yang harus dipikirin dalam usaha kita bisa mendapatkan return yang lebih optimal dibandingkan dengan kalau portfolionya biasa-biasa aja gitu loh. Leverage is very very useful. Ya. And of course yang terakhir adalah margin financing. Apakah margin financing ini bad? Yes and no. Dan pengalaman saya margin financing can be very useful asal kita tahu kapan pakainya. Oke, saya mau kasih lihat slide berikutnya. Ini juga menarik. What about market timing? Ini orang selalu tanya. Kapan kita harus masuk? Apakah ada pattern yang kita bisa ikutin sehingga kalau mau mulai investasi harus di kuartal 1, 2, 3, atau 4 gitu ya kan? Coba kita lihat komentar Peter Lynch, salah satu idola saya. Dia bilang, you need to know that the market is going to go down sometimes. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. Dengan kata lain, dia bilang, udahlah, forget it.
nggak usah mikirin market timing. Karena yang namanya market timing itu susah sekali ditebaknya. Ya. Tapi kita harus punya mentalitas di mana kita tahu bahwa at some point pasti akan ada koreksi. Dan kita udah harus siap mental untuk itu. And then kalau kita lihat quote dari Philip Fisher, salah satu idola saya juga, dia bilang, stocks become riskier as prices increase and actually more attractive when their prices go down. Ya. Tapi ini cuma benar as long as we know what we are doing. Ya. So let's say kita pikir saya beli Telkom harganya di 4.000, target price saya 5.000, tiba-tiba dia koreksi. Dia koreksi dari 4.000 turun ke 3.000. Then what do we do? Dia turun lagi ke 2.500. What do we do? Ya. Kalau kita nggak ngerti analisa fundamental, kita tidak punya target price tertentu, kenapa menurut kita saham ini harusnya nilainya 5.000? Pasti waktu turun ke 3.000 kita udah gemeter. Udah muntah darah gitu. Apalagi dibawa turun ke 2.000 gitu ya kan. Dan ini sering sekali kejadian seperti itu. Ya kan? Kayak COVID kemarin, pergerakan saham ekstrim. Karena yang namanya dunia investasi sekarang ini nggak faktor-faktor yang terjadi di pasar itu ada ribuan faktor, nggak cuma mengenai valuasi dan fundamental gitu. Banyak sekali faktor-faktor lain yang harus kita take into account. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut soal itu. So anyway, dua idola saya bilang bahwa don't worry about market timing. Yang penting adalah kita punya mentalitas yang benar waktu saham itu turun, dan kita mengerti bahwa saham ini eventually akan balik lagi ke target price yang memang menurut kita fair. Nah, ini saya mau kasih lihat ada satu artikel dibikin oleh Schwab Center for Financial Research. Jadi Charles Schwab ini adalah salah satu brokerage terbesar di Amerika. Mereka waktu bulan Juli tahun lalu, 2021, mereka baru melakukan satu studi, very interesting study. Saya coba summarize di sini. Dia ambil periode 20 tahun terakhir, yang berakhir di tahun 2020. Mereka tes, ya kan? Ada 5 investor, yang satu ini perfect market timing. Investor ini selalu bisa masuk waktu indeks lagi di bawah dan keluar waktu indeks di atas. Yang nomor 2, investornya adalah dia setiap 1 Januari dia masukin duit. Nggak peduli mau market seperti apa, pokoknya 1 Januari dia disiplin, dia masukin duit. Yang ketiga, tipe investornya adalah dia kepengen take advantage, dia mau make sure dia dapat selalu dapat di harga yang reasonable. Jadi dia nggak mau setahun sekali, tapi dia bagi 12 kali. Monthly investing, ya kan? Atau yang kita sering bilang dollar cost averaging. Yang investor keempat ini adalah yang paling dodol. Selalu masuk waktu market lagi tinggi, keluarnya waktu market lagi jelek. Investor kelima ini adalah investor yang sangat konservatif. Dia cuma mau beli instrumen yang paling aman aja, yaitu T-bills. And what is interesting adalah ternyata dari hasil studi mereka selama 20 tahun terakhir, the best return itu, of course, pertama-tama yang si perfect market timing. Ya. Dia yang paling bagus. Yang nomor 2 adalah ternyata yang paling bagus adalah kalau kita setiap 1 Januari masukin duit. Dan kalau kita lihat hasilnya, ini nanti bisa dilihat di ini. Saya udah kasih source-nya tuh di bawah tuh, does market timing work? Bisa dicek di situ. Ternyata antara nomor 1 sama nomor 2, walaupun yang satu perfect market timing, hasilnya nggak beda jauh.
selama 20 tahun. Dan yang ketiga, yang cukup bagus hasilnya adalah dollar cost averaging. Jadi setiap bulan secara konsisten. And surprisingly, yang nomor 4 yang salah mulu masuknya. Masuknya lagi tinggi, keluarnya lagi rendah. Ya kan? Dia itu nomor 4. Dan juga hasilnya nggak jelek-jelek amat juga gitu loh. Tetap bagus. Yang paling jelek hasilnya yang agak jauh di bawah dibandingin yang lain-lain adalah yang kagak ngapa-ngapain. Jadi istilahnya cuma taruh duit di money market fund lah gitu. Itu yang paling jelek hasilnya, agak jauh. Jadi antara nomor 4 sama nomor 5 itu bedanya jauh ternyata. Jadi walaupun market timing kita jelek, tapi selama kita konsisten invest terus di market, hasilnya jauh lebih bagus daripada cuma beli money market fund. Oke, jadi beberapa hal yang harus dipikirkan kalau kita mau menjadi professional investor. Cukup complicated, actually it's very complicated, ya. Dan di slide berikutnya saya cuma mau kasih lihat beberapa karena saya lihat waktu itu banyak pertanyaan kira-kira buku-buku apa yang bisa direkomendasiin. Ini adalah 6 buku favorit saya. Pertama-tama The Intelligent Investor by Ben Graham, gurunya Warren Buffett. Ini buku yang sangat penting menurut saya. Dan saya sangat rekomen semua yang kepengen menjadi professional investor mengerti dan baca buku ini. Kenapa buku ini sangat penting? Ini kalau kata Warren Buffett, the best book on investing ever written. Dia bilang. Kenapa buku ini sangat penting? Karena gini, pertama-tama dia itu dengan gamblang mencoba membedakan antara investing dan speculating. Apa bedanya investing sama speculating? Very interesting. Kemudian kedua, ini adalah konsep yang sampai sekarang dipakai terus sama Warren Buffett, yaitu yang namanya saham itu bukan cuma satu tiket yang ada price tag-nya, yang dimana price tag-nya berubah-berubah setiap hari. Bukan begitu dia bilang. Yang namanya saham itu adalah it's an ownership interest in a business. Jadi kita kalau beli saham A, kita itu menjadi owner dari bisnis tersebut. And then di sini dia memperkenalkan satu istilah yang kita banyak dengar, yaitu Mr. Market. Di mana Mr. Market ini adalah kita punya partner yang very emotional dan orangnya very nervous, ya kan? Setiap hari dia datang ke kita, dia bilang, lu mau nggak jual saham lu di harga segini? Ya. Besoknya dia berubah pikiran lagi. Besoknya dia lagi feeling bullish, dia bilang, gue bayar 20% premium deh saham lu. Ntar kalau dia lagi bad mood, angkanya jelek banget yang ditawarin ke kita. Jadi kita harus bisa bedain kepemilikan kita yang menurut kita value-nya berapa sama ini ada market gitu loh, ada si Mr. Market yang setiap hari berubah pikiran terus gitu loh. So this is very interesting concept of investing. Dan yang terakhir adalah dia ngomong mengenai margin of safety. Ya ini yang konsep di mana kita beli saham harus at a discount to its intrinsic value. And I'm sure audience di sini udah sering dengar lah dari Pak Lo Keng Hong kalau soal ini. So itu buku pertama yang saya sangat rekomen. Terus buku kedua adalah buku si Philip Fisher. So kalau orang bilang Warren Buffett itu 85% Benjamin Graham and 15% Philip Fisher. So ini juga salah satu orang yang salah satu panutannya si Warren Buffett juga. Di buku ini dia memperkenalkan apa yang kita sering dengar sekarang itu disebut sebagai scuttlebutt investing. Yang namanya scuttlebutt adalah kita waktu mau mengerti mengenai satu saham, jangan cuma baca berita yang ada di koran, tapi kita harus interview. Dia punya supplier, dia punya banker, dia punya karyawan, dia punya kompetitor, semua itu yang namanya scuttlebutt investing. Jadi benar-benar kita tanya sama semua orang yang berhubungan dengan bisnis itu.
Itu konsep penting yang diintroduce oleh Philip Fisher. Philip Fisher ini sebenarnya salah satu orang yang pertama-tama ngomong mengenai growth investing. Jadi kalau Benjamin Graham itu dia benar-benar pure value investing, Philip Fisher ini dia memperkenalkan konsep growth investing. Dan dia adalah orang yang selalu bilang kalau the best time to sell a stock is never. Ya, jadi kalau kita udah punya saham yang bagus, jangan pernah dijual. Ya, ini yang juga Warren Buffett sering ikutin. And then ada 4 buku lainnya. Ini 2 yang menurut saya yang paling penting yang harus kalian baca ya, untuk membentuk kita punya karakter sebagai investor. And then bukunya Peter Lynch, of course, it's a very good book. Basically, One Up on Wall Street itu dia ngasih tahu bahwa kita itu nggak perlu menjadi analis yang hebat untuk bisa sukses di stock market. Sometimes it's very simple, hanya melalui observasi kita aja. Kita bisa dapat good feel, saham ini bakalan bagus apa enggak. And then ada 1 buku lagi yang namanya When Genius Fail. This is a very interesting book. Karena ini menceritakan mengenai satu hedge fund yang dulu paling terkenal, salah satu hedge fund yang paling sukses di Amerika di tahun 90-an. Namanya Long Term Capital Management. Foundernya itu adalah satu si John Meriwether, dia ini dulu top bond trader di Salomon Brothers. Kemudian dia partneran dengan 2 orang pemenang Nobel Prize. Yang satu ekonom, yang satunya lagi orang finance. Dia yang menciptakan option pricing theory, si Schultz. Jadi ini LTCM ini dulu didiriin sama orang-orang yang punya credential yang luar biasa, and it's a quant fund. Jadi mereka ciptakan satu mathematical model yang sangat complicated untuk take advantage of arbitrage opportunities in different markets, tapi mostly in fixed income. Ya. Dan mereka itu segitu suksesnya sampai di 2 tahun terakhir sebelum mereka bangkrut. Kalau kita mau subscribe ke fund itu harus ngantri dan harus bayar premium. Ini gila ini ceritanya. It's a very interesting story. And then akhirnya fund ini berantakan karena modelnya itu tidak bisa mengantisipasi extreme volatility in the market. Ya, jadi intinya buku ini menceritakan bahwa sehebat-hebatnya satu mathematical model yang kita bikin, tetap nggak bisa take into account market psychology dalam extreme condition. Itu kemudian ada 2 buku lagi, Hedgehogging. Ini yang penulisnya adalah Barton Dix. Dia itu dulu strategist di Morgan Stanley. Very interesting story mengenai kehidupan seorang fund manager seperti apa. Jadi kalau Anda kepengen jadi fund manager, nah boleh nih baca-baca buku ini, ya kan. Ngelihat kelakuan mereka yang aneh-aneh seperti apa. And then Liar's Poker is another classic. So ini 6 buku yang saya sangat rekomend. And then saya akan lanjutkan sedikit lagi. Kalau tadi kita ngomongin active investing, sekarang saya pengen ngomongin passive investing. Ya. Di slide berikutnya kita akan lihat bahwa ternyata ini dari hasil pengamatan kita. Kalau kita lihat tidak ada satu aset kelas yang selalu outperform. Jadi kalau Anda membangun satu portofolio, jangan ngimpi bahwa portofolio ini bakalan bisa outperform terus-terusan. Forget it. Lihat aja nih, aset kelasnya beda-beda setiap, nggak ada yang pernah konsisten. Yang 3 tahun berturut-turut aja nggak ada. Setiap tahun ganti-ganti gitu loh, yang outperforming mana.
Kadang-kadang currency, kadang-kadang gold, kadang-kadang IHSG, kadang-kadang LQ45, kadang-kadang corporate bonds, kadang-kadang government bonds, selalu ganti-ganti terus. Ya. Next. Ini beberapa produk kita yang, jadi kalau di Shailendra itu kita mencoba memberikan exposure yang berbeda ke semua investor. Kalau Anda kepengen main aman, yang paling aman, ini mulai dari yang paling aman, ini namanya Shailendra Dana Kas. It's a money market fund, ya kan? Kalau kita lihat return-nya itu roughly sekitar 4% net dibandingkan dengan deposito yang mungkin 3,5%, tapi masih dipotong pajak 20%. So itu ada satu produk yang sangat aman. Kalau kita mau naik kelas sedikit, mau dapetin return yang lebih gede, ada juga yang namanya Shailendra pendapatan tetap premium. Ini isinya obligasi, corporate bonds kebanyakan. Kita pilih yang bagus-bagus. Dan kalau kita lihat 4-5 tahun terakhir, return-nya sangat baik, jauh di atas rata-rata indeks fixed income dari Infovesta. Next. Kemudian ini ada satu balance opportunity fund yang tahun lalu kita restructure portfolionya, sehingga ini walaupun balance fund, tapi porsi equity-nya kita concentrate di saham-saham yang sifatnya new economy. Kalau kita bisa lihat bahwa selama setahun terakhir ini kinerjanya outperformance-nya luar biasa dibandingin IHSG, LQ45 maupun indeks reksadana campuran. Next. Nah, kita juga punya satu fund, ini index fund, namanya MSCI Value Fund. Jadi kita kerjasama dengan MSCI, Morgan Stanley Capital Index, di mana portfolionya itu mereka yang tentukan. Isinya adalah saham-saham blue chip yang dianggap valuasinya masih menarik dan memberikan dividen yield yang relatif tinggi. So saham-sahamnya blue chip semua. Nah, karena ini mengacunya ke indeksnya MSCI, otomatis fund ini memberikan exposure ke investornya. Kalau flow asing lagi masuk ke Indonesia, maka fund ini cenderung kinerjanya bagus. Karena asing-asing ini belinya saham-saham yang ada di dalam universe-nya si MSCI Value. And then of course ada Shailendra Equity Opportunity Fund, ini juga salah satu flagship kita. Kinerjanya kalau kita lihat dari 2018 ya kurang menggembirakan, masih minus 6%-an, tapi dibandingin sama LQ45 atau indeks reksadana saham masih jauh lebih bagus. Kalau ini very diversified. Ya. Isinya kita punya conviction ideas, tapi ada saham new economy, ada saham-saham yang konvensional di situ. Kinerjanya cukup solid sih. So intinya yang saya mau bilang adalah kalau kita balik ke masalah portfolio construction, kita tidak harus menjadi active investor untuk bisa sukses. Ya. Mau jadi active investor itu seperti saya bilang tadi, banyak sekali hal-hal yang harus dipikirin untuk bisa beneran dapat return yang bagus. Ya kan? Sementara kalau kita lihat, kalau kita mau jadi passive investor, ya kan, kayak saya kasih contoh tadi, kadang-kadang itu pas hebat-hebat banget gitu loh. Kita ngikutin indeks saya 15% net setahun. Kita beli BCA 20%. Kita beli Apple 30% setahun. Ya kan? So kita harus mikir target return kita itu berapa? Kalau saya selalu mikirnya begini. Kalau saya bisa dapetin return 25% setahun, itu setiap 3 tahun uang saya akan double. The 72 rule. Ya kan? Kalau kita returnnya 15% setahun, berarti kira-kira setiap 5 tahun uang kita double. So, intinya adalah kita harus mengerti karakter kita seperti apa, baru kita bisa membangun portofolio itu sesuai dengan karakter kita. Jadi gini,
Misalnya saya kasih contoh yang sangat gamblang deh. Anda jangan mimpi bisa menjadi Lo Keng Hong. Setiap orang tuh beda-beda, ya kan? Saya tidak akan pernah bisa jadi Lo Keng Hong. Kenapa? Karena kalau kita lihat Pak Keng Hong itu cara dia menganalisa saham relatif simple, ya kan? Nggak terlalu complicated, nggak terlalu ngejelimet. Saham-saham yang dipilih juga bukan saham-saham yang complicated, ya kan? Tapi ternyata hasilnya bagus sekali kan? Yes. Tapi Anda jangan pernah bermimpi untuk bisa jadi Lo Keng Hong kalau Anda tidak punya kesabaran seperti dia. Ya kan? Banyak sekali saham-saham dia itu yang dia pegang, mungkin 3 tahun, 4 tahun pertama, going nowhere. And then of course di tahun ke-5, tahun ke-6, baru loncat gitu loh harga saham. Pertanyaannya adalah, waktu 3 tahun pertama sahamnya nggak kemana-mana, Anda sanggup nggak pegangin terus? Anda kesel nggak dengar lihat teman-teman Anda yang lain, wah dia pada make money di saham-saham lain, Anda punya saham, jongkok aja terus di situ. Sanggup nggak kita? Ya kan? Jadi jangan pernah bermimpi untuk menjadi Lo Keng Hong kalau Anda tidak punya karakter dan mentalitas yang cukup kuat untuk bisa jadi kayak dia. Saya nggak kuat tuh. Kalau suruh pegangin saham 3 tahun, going nowhere, sementara teman-teman saya, waduh, pada happy nih, beli untung di sana, untung di sana, saham kita jongkok aja terus, nggak tahan saya. Nah, itu makanya saya bilang kita tuh harus tahu diri. Karakter kita seperti apa, baru kita bangun portfolionya sesuai dengan karakter kita. Ya, jadi nggak usah ngimpi yang aneh-aneh gitu loh, yang realistis aja. Ya. Sementara ada cara yang lebih gampang juga. Kalau kita nggak mau pusing, kita jadi passive investor aja. Anda mau exposure seperti apa? Ya kan, ada ribuan fund di Indonesia yang memberikan exposure yang berbeda-beda. Anda tinggal switch dari satu exposure ke exposure lain kalau Anda yakin bahwa temanya market berubah, fundamentalnya berubah. Pak Yos luar biasa nih. Ini Saya ngikutin banyak, dari slide per slide tuh kayak kita nonton film nih Pak. Luar biasa Pak Yos ya. Tadi juga ada yang komen ya. Ini baru 2 slide aja udah luar biasa isinya katanya. Terima kasih Pak Yos. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan yang kemarin juga nanti ini ada pertanyaan. Oh ya tadi juga Pak Yos sudah menjelaskan mengenai opportunity kalau ingin invest bersama dengan Serenda Capital. Kebetulan juga saya tahu Serenda Capital ini tidak hanya AUM-nya besar Pak, tapi juga sering dapat award ya, karena prestasinya. Kebetulan memang 4 tahun terakhir ini kan saya juga juri Pak di Bareksa Kontan Fund Award. Oke. Nah, jadi tapi ini objektif nih Pak. Kita nggak lihat ini ya. Jadi kita blind gitu ya. Kita nilai dengan siap ratio dan yang penting lagi juga kita nilai kalau di Bareksa Kontan Fund Award itu saya masukkan aspek tentang tata kelola Pak. Jadi itu sejak 3 tahun yang lalu saya masukkan itu karena menurut saya itu sangat-sangat penting sekali bagaimana funds itu memiliki tata kelola yang baik. Dan ya cukup banyak tuh award-nya. Saya selalu lihat, oh ini ada Selendra. Jadi kalau saya ngundang Pak Yos itu saya juga agak tenang nih, karena award-nya memang prestasinya udah diakui lah. Kita punya prinsip bisnis adalah we want to make money, but we want to make money with dignity and integrity. Ya. That's kita punya motto gitu loh Pak. Ya ini pertanyaannya banyak sekali. Sangat antusias Pak Yos. Itu kalau kita nggak batasi ini betul-betul jam 12 malam selesainya Pak. Jadi kita harus, dengan kata lain, kalau kita main saham, kalau kita salah, oke, number 1, kita harus berani mengakui kalau kita salah. Number 2, take action. Cut your losses. Stop the bleeding.